Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru PNS se-Indonesia. Kali ini saya akan mengupdate daftar gaji ASN berdasarkan single salary tahun 2021 terbaru. Di sini kita juga akan nanti bahas tentang jabatan fungsional guru terbaru, kemudian besaran gaji tiap jabatan guru, serta fakta-fakta tentang pencairan gaji ASN terbaru ini. Yang pertama, kita lihat dulu dasar hukum dan fakta gaji ASN. Yang pertama itu adalah Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan pegawai negeri sipil. Yang ketiga, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang terakhir ini adalah pembaharuan untuk melengkapi PP Nomor 11 Tahun 2017 ya. Nah, dalam hal ini berdasarkan peralihan sistem penggajian baru, maka jabatan fungsional guru itu dibedakan atas 4. Jabatan fungsional ahli pertama, kemudian jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional ahli madya, dan jabatan fungsional ahli utama. Inilah jabatan guru terbaru Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan coba lihat hal-hal penting terkait dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama ini di poin ke-7, ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat, tata cara pengangkatan PNS dalam jabatan, kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan, dan tata cara perpindahan antar jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan 6 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi akan ada lagi peraturan pemerintah lebih lanjut. Kemudian pasal 78, ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dan pasal 77 diatur dengan peraturan pemerintah. Ini adalah PP nomor 11 tahun 2017. Dan yang berikut ini pasal 79, gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan sesuai dengan beban kerja, kemudian tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Yang ketiga, gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Jadi tidak secara langsung se-Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada tambahannya, penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS ya. Nanti akan kita bahas di belakang untuk guru sistem penilaiannya. Dan bab ke-15 pasal 134, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak diundangkannya ya. Jadi kalau ini PP 2020 nomor 17 diundangkan di Februari 2020, maka paling lamanya harus sudah dilaksanakan di tahun 2022 berdasarkan pasal 134 ini. Dan di sini ada beberapa penyesuaian. Pasal 352 nomor 11 tahun 2017 ini, pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan, sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian diperbaharui di PP Nomor 17 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai pangkat PNS berdasarkan peraturan pemerintah mengenai pangkat, gaji, dan tunjangan PNS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi di sini akan direvisi menurut PP Nomor 17 ini, tapi menunggu peraturan yang baru. Nah, kemudian di pasal 360A ini disebutkan tunjangan jabatan fungsional tetap dapat dibayarkan sampai dengan diundangkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas. Ini adalah PP nomor 17 hasil pembaharuannya. Jadi nampak di sini bahwa ada beberapa tahapan ya, sehingga kemudian penggajian dan penyaluran ke Pemda juga akan dilaksanakan secara bertahap. Dan ketentuan peralihan di pasal 131 disebutkan
pada saat undang-undang ini mulai berlaku terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan. A. Jabatan eselon 1A, Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama. Kemudian B. Jabatan eselon 1A dan eselon 1B setara dengan jabatan pimpinan tinggi media. Ya, jadi dalam hal ini seluruh jabatan PNS nanti akan dilakukan penyetaraan atau penyesuaian. Dan di sini di pasal 49 Undang-Undang ASN di ayat kedua, pengisian jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional keahlian, jenjang ahli utama, kemudian jenjang ahli media, ahli muda, serta keterampilan jenjang penyelia, itu dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia. Jadi mengisi jabatan ini akan disetarakan dan disesuaikan dari semua PNS yang ada di Indonesia. Dan ini adalah penggajian dan tunjangan PNS. Di sini disebutkan pasal 79 dan 80 Undang-Undang ASN yang kita rinci ya. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Kemudian dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Yang berikut pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan melalui dana APBD. Dan selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan PNS dibebankan pada dana APBN dan APBD. Oke, dan penggunaan dari single salary sendiri bukan tanpa halangan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini saya tampilkan hanya separuh dari provinsi Indonesia. Dari 14 provinsi yang ada di sini ternyata Pak Ibu sekalian hanya 2 kalau kita menggunakan single salary atau penggajian baru ini yang surplus atau APBD-nya mengalami kelebihan. Selebihnya di sini adalah mengalami kekurangan, bahkan ada sampai triliunan rupiah dari beberapa provinsi ini. Nah, artinya kalau kita lihat secara sama, penggunaan anggaran dengan menggunakan sistem penggajian baru ini cukup memberatkan anggaran negara. Dan inilah jabatan dari pegawai negeri sipil ya. Saya tandai warna merah ini adalah untuk guru. Jadi guru itu dibagi jabatannya seperti yang kita bahas di depan tadi. Ahli pertama, ahli media, ahli muda, kemudian ahli utama. Itu nanti kita akan kupas. Kalau kita mau rinci lebih jauh, jadi yang tengah ini jabatan fungsional ahli utama, ahli media, ahli muda, dan ahli pertama. Untuk guru itu dibagi atas 8 jabatan ya. JF5 tadi ahli pertama, kemudian JF7 sampai JF9 itu adalah ahli muda, kemudian JF11 sampai JF12 itu ahli media, dan JF14 sampai 15 adalah ahli utama. Nah, ini kemudian sistem penggajian yang diberlakukan. Jadi di sini masing-masing gapoknya, gaji pokok tiap jabatan fungsionalnya sudah ditentukan ya berdasarkan rumusan yang ada. Ini masih rancangan Bapak Ibu sekalian. Di sini minimal atau paling rendah gaji yang diberikan kepada jabatan administrasi jabatan fungsional 1 itu adalah 3.100.000, dan ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menghitung ke jabatan fungsional di atasnya. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana penyesuaiannya, dan ini adalah rumusan yang dipergunakan untuk menghitung jumlah gaji yang akan diterima oleh setiap PNS. Jadi ada 3 di sini unsur gaji yang digunakan pada penggajian baru. Yang pertama adalah gaji pokok, dalam hal ini bisa dinyatakan sebagai indeks gajinya, nanti tinggal kita kalikan. Kemudian tunjangan kinerja 5%, tunjangan kemahalan bergantung daerah ini. Lalu kemudian inilah digabung menjadi gaji. Gaji sendiri akan dibagi dalam 10 step dalam satu golongan atau satu grade. Dan kita akan lihat beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Pertama, gaji ASN berdasarkan gaji tunggal, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Ini sesuai dengan apa yang kita bahas di depan tadi. Kemudian tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan tunjangan fungsional dilebur dalam sistem gaji tunggal. Yang ketiga, gaji ASN menggunakan sistem full funded atau single salary yang dibedakan atas grade dan step ya, setiap grade. Lalu setiap grade dibedakan atas 10 step.
atau tingkatan yang menunjukkan besarnya tukin atau tunjangan kinerja ASN. Jadi membedakannya itu adalah tunjangan kinerjanya. Dalam hal ini, step 1 ke step 2 sampai dengan ke step 4, kenaikan tiap step itu minimal 1 tahun. Syarat agar naik adalah minimal kinerjanya baik atau sangat baik. Ini nanti akan dibuat juknis lebih lanjut. Kemudian dari step 4 sampai ke step 7 yang dilakukan secara bertahap itu kenaikan tiap stepnya minimal 2 tahun. Syaratnya adalah kinerja minimal baik atau sangat baik. Dan step 7 ke step 10 ya, tiap step itu minimal 3 tahun. Jadi syarat kinerja minimal baik atau sangat baik. Nah, kenaikan step menunjukkan besar gaji yang akan diterima dan ini bergantung pada hasil kinerja kita. Step dapat turun jika kinerja buruk dan kinerja berdasarkan capaian SKP dan PKG guru tiap tahun. Jadi bukan hanya naik Bapak Ibu sekalian, juga bisa turun jika sasaran kinerja kita ternyata tidak mencapai target. Maka itu kemungkinan bisa juga dikurangi. Nah, ini adalah golongan gaji berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019. Jadi sini adalah golongan lama ya. 3A, 3B, 3C. Bapak Ibu sekalian barangkali sudah tahu masing-masing gajinya. Untuk penggajian baru ini adalah gaji berdasarkan hitungan di Kota Jakarta dengan indeks kemahalan itu sangat besar ya, 117,54%. Jadi di step pertama ini untuk jabatan fungsional 1 ternyata tidak dipakai 3.100.000 melainkan 2.650.000. Jadilah nanti dasar kita menghitung untuk gaji setiap daerah. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita akan sesuaikan jabatan fungsional guru terbaru 3A, 3B yang sebelumnya adalah guru pertama. Nah, kemudian sudah dinyatakan berubah menjadi ahli pertama. Lalu 3C ke 3D itu adalah guru muda, berubah menjadi ahli muda. 4A ke 4B itu guru madya, nah kemudian berubah menjadi ahli madya. 4C ke 4E itu adalah guru utama, berubah menjadi ahli utama. Dalam penentuan jabatan fungsional ini sebenarnya tidak bergantung pada golongan Bapak Ibu sekalian, tapi bergantung pada jabatan fungsional ya, angka kredit yang ada pada masing-masing guru. Nah, ini misalnya golongan 3B namun jabatannya sudah ahli madya, kemudian golongan 3D juga ahli madya ya. Ini tadi bergantung angka kredit lah. Lalu ini golongan 3B masih ahli muda. Nah, ini tadi adalah berdasarkan jabatan tadi, jabatan fungsionalnya. Jadi kita di guru itu ada 8 jabatan. Untuk guru pertama adalah JF5, kita mulai dari JF5. Kemudian lanjut ke JF7, JF9 sampai dengan 15. Kita akan lihat di JF5 itu kira-kira takaran gapoknya berapa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan pergunakan data yang dipergunakan di daerah DKI. Jadi kita tidak pakai 3.100.000 di sini. Kita akan pakai 2.650.000 sebagai dasar perhitungan kita. Karena sebelumnya itu adalah rancangan, jadi DKI menggunakan sistem ini, kita coba pergunakan. Nah, gapok yang ada di sini ya untuk JF1 sampai JF15 ini dihitung menggunakan rumusan berdasarkan indeks gajinya. Misalnya JF1 indeks gajinya adalah 1,000, maka 1,00 kali 2.650 hasilnya adalah 2.650. Lalu untuk JF2 kita pergunakan indeks gajinya 1,151 kali gaji terendah tadi 2.650, kita dapatkan 3.050.150. Nah, begitu sampai ke JF15 ya. Sehingga di sini JF5 misalnya ya untuk guru ini golongan 3A, paling rendahnya adalah JF5, maka gajinya adalah indeks biasanya tadi 1,755 kali 2.650.000, maka hasilnya adalah 4.651.000. Inilah jabatan terendah untuk guru sarjana atau D4 ya, dengan jabatan tadi adalah ahli pertama. Kemudian untuk JF6-nya kita masukkan indeksnya 2,020 kali 2.650.000 ya, hasilnya adalah 5.353.311. Inilah gaji pokoknya sampai ke JF10, JF14 ya sampai JF15. Yang kapoknya itu adalah 18.980.000. Nah, dan dalam hal
menghitung gaji yang akan diterima dalam tiap bulannya masing-masing PNS itu bergantung pada tunjangan kemahalan masing-masing daerah. Di sini ada tunjangan kemahalan Nanggro Aceh Darussalam itu adalah 48,67, kemudian Sumatera Utara 27,15%, Sumatera Barat 26,37%, dan seterusnya. Kemudian Jawa Barat 57,89%, DKI 117,54%, cukup besar Bapak Ibu sekalian. Kemudian Jawa Tengah juga cukup tinggi 113,68%. Nusa Tenggara Timur belum masuk datanya ya, sehingga di sini masih 0,00. Nah, inilah yang akan dipergunakan untuk menghitung besaran gaji masing-masing ASN tiap daerah dengan menggunakan rumusan gaji pokok, kemudian tunjangan kinerja 5% berdasarkan stepnya tadi, dan tunjangan kemahalan, maka kita bisa hitung untuk gaji Nanggro Aceh Darussalam. Jadi di sini JF5 paling rendah adalah guru pertama tadi, gaji pokoknya adalah 4.651.000, tunjangan kinerjanya 232.000, tunjangan kemahalan untuk Nanggro Aceh Darussalam adalah 2.263.000, sehingga untuk golongan 3A di Aceh Nanggro Salam itu besar gajinya adalah 7.147.206. Lalu kemudian untuk golongan 3C sampai 3D itu 9.468.000, kemudian 4A itu sekitar 12.544.000 JF9 ya, guru madya sampai dengan JF11 itu adalah 16.618.000. Guru utama dimulai dari JF12 itu adalah 19.127.734 sampai JF15 4D 4E 29.166.847. Itulah gaji kotor yang Bapak Ibu akan terima di daerah Nanggro Aceh Darussalam, masih step 1. Jadi step tahunnya akan meningkat tergantung pada hasil kinerja kita ya, bisa ke step 2, step 3 sampai ke step 10. Lalu kemudian untuk Sumatera Utara, ini JF5 tadi untuk golongan 3A guru pertama atau ahli pertama akan menerima gaji kotor sekitar 6.143.000. Kemudian JF7 tadi adalah 8.142.000, JF9 10.787.000, JF11 14 juta sampai 25 juta ya. Untuk Riau ini sama, gaji pokoknya sama semua, yang membedakan itu adalah tunjangan kemahalannya. Untuk guru pertama adalah 7 juta. Riau itu indeks kemahalannya cukup tinggi, dan untuk JF7 golongan 3C 9 juta, JF9 12 juta, tergantung jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa cek berdasarkan jabatan fungsional yang kita uraikan di depan tadi. Kemudian Jawa Barat ini cukup tinggi ya, di jabatan ahli muda 3A sudah menerima gaji 8.720.000. Kemudian di JF7-nya 10 juta, JF19-nya sudah 13 jutaan, dan JF11-nya udah 17 juta, cukup tinggi di Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur ini hampir sama dengan Jawa Barat, namun indeks kemahalannya lebih besar, sehingga untuk ahli pertama di sini akan menerima gaji sebesar 10.170.000. Kemudian JF7 13.474.000, JF9 17.850.000 sampai dengan JF15 golongan 4E itu 41.505.864. Ini cukup besar Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikut kita akan lihat fakta tentang penggajian ASN menggunakan single salary tahun 2021. Yang pertama, penyesuaian jabatan di BKN sudah mulai dilakukan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa cek di info GTK atau bisa juga disinkronisasikan ke BKN. Lalu kemudian petunjuk teknis berupa Permenkyu, saya coba cari, ternyata belum diterbitkan sampai sekarang ya. Lalu yang ketiga adalah jika diterapkan pada bulan Januari, seyogianya sistem penggajian ini seharusnya sudah tersosialisasikan ke semua SKPD untuk pengajuan anggaran ke KPPN sebelum 15 Desember 2020. Itu
Lalu yang keempat, butuh penyesuaian anggaran untuk semua Pemda dengan pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan pemerintahnya tadi. Lalu yang kelima, pernyataan terbaru dari Komisi BKN ini menurut saya masih berupa warning untuk Pemda. Sehingga jika rencananya dilaksanakan tahun ini, maka paling cepatnya itu dapat direalisasikan April ya, atau sesuai dengan peraturan pemerintahnya tadi paling lama itu 2 tahun, berarti di Januari 2020. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian ini bahasan kita tentang gaji ASN terbaru berdasarkan full funded atau single salary. Nah, masing-masing daerah tentu saja sudah bisa menghitung berdasarkan jabatan fungsional guru yang saya sampaikan tadi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini. Bila perlu boleh di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.